Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar ya. Meskipun untuk sementara ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi sebenarnya tidak begitu susah, hanya dengan membaca satu atau dua kalimat saja, kita pasti mengenal dan mengerti. Oh, ini teks deskripsi nih. Nah, asalkan kita memahaminya, baik itu pengertian ataupun ciri-cirinya. Teks deskripsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang artinya menggambarkan. Nah, sebelum memasuki ke dalam materi, Ibu akan memberikan sedikit contoh kepada kalian, yaitu salah satu lagu nasional Indonesia yang di dalamnya mengandung teks deskripsi. Kira-kira lagu apa ya? Lagu itu berjudul Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Nah, sebelum Ibu memutar lagunya, Ibu akan memberitahukan sedikit isi yang terkandung di dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa. Isi yang terkandung adalah tentang keindahan dan keelokan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama. Silahkan buka buku paketnya halaman 2. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai di pantai, berbisik-bisik raja tanah, mengucap nan indah permai tanah airku Indonesia. Nah, gimana? Lagunya enak didengar bukan? Sekarang kita langsung saja ya. Kita harus tahu pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi itu sendiri adalah teks yang isinya menggambarkan suatu objek secara rinci. Berbicara mengenai menggambarkan suatu objek, berarti teks deskripsi ini berusaha menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan oleh penulis dengan tujuan agar pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung objek yang sedang dideskripsikan.
Jadi, kata kunci dari teks deskripsi yaitu menggambarkan objek. Mengenai berbicara tentang objek, objek apa saja yang bisa digambarkan? Objeknya bisa berupa benda, hewan, orang, tempat, dan peristiwa. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi secara umum. Ciri ini sebagai pembeda dari teks lain. Yang pertama yaitu menggambarkan objek secara khusus. Kenapa dikatakan khusus? Sebab tujuan teks ini adalah mendeskripsikan objek secara rinci dan sejelas-jelasnya. Jika yang dideskripsikan bersifat umum, tentu tidak bisa dijelaskan secara rinci atau jelas. Misal kita membicarakan tentang rumah. Nah, yang ada dalam pikiran kita tentu bentuk rumah secara umum, bangunan tempat tinggal. Nah, akan tetapi jika kita fokus pada satu rumah, mendeskripsikan satu rumah, misalnya rumah Ani, rumah Sinta. Nah, tentu rumah Ani dan Sinta itu pasti berbeda. Contoh lain, rumah kucing, rumah burung. Nah, rumah kucing dan rumah burung itu tidak akan sama. Nah, jadi yang ada dalam pikiran kita adalah rumah tersebut. Nah, bukan rumah secara umum. Nah, itulah kenapa dikatakan khusus, bukan umum. Yang kedua, isi teks berisi rincian bagian-bagian objek seperti warna, bentuk, dan ukuran. Nah, ketika kita membicarakan objek, tentu objek tersebut memiliki ciri khas, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, berapa ukurannya, seperti itu. Yang ketiga, melibatkan kesan indera. Nah, maksudnya membuat pendengar seolah bisa merasakan sendiri. Maksudnya adalah ketika kita membacakan teks deskripsi, panca indera kita terangsang seolah-olah kita benar-benar melihat objek yang dideskripsikan, bahkan kita merasakan berhadapan langsung dengan objek tersebut. Contohnya, si Bagas kelinciku. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Nah, lebat dan putih bersih berarti melibatkan indera penglihatan. Yang kedua, bulunya sangat halus. Nah, ini berarti melibatkan indera peraba. Yang ketiga, ia selalu kumandikan setiap hari sehingga ia selalu wangi. Nah, kata wangi ini berarti melibatkan indera penciuman. Yang keempat, dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Nah, ini berarti melibatkan indera pendengar. Nah, sampai sini semoga kalian paham ya. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian baca halaman 3 sampai halaman 5. Kemudian kerjakan tugasnya halaman 6, yaitu mendaftar hal yang dideskripsikan dari keempat teks deskripsi sebelumnya. Di sana pun menyebutkan tujuan dari objek yang dideskripsikan. Kemudian mendaftar kalimat perincian yang menjelaskan kalimat lain yang lebih umum. Misalkan, ayahku orang yang sabar. Sabarnya seperti apa? Silahkan kalian dibuka lagi bukunya. Tugas selanjutnya yaitu mendaftar semua kalimat yang membuat kamu seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Kalian bisa menemukan kalimatnya di teks sebelumnya yang telah kalian baca. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.